Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Putri Filasa Fitri dengan NIM K8421067, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi antropologi Universitas 11 Maret Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu tugas dalam kegiatan PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai konsep dari permasalahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial itu, sehingga kita mampu menyebutkan sifat dan juga contoh dari permasalahan sosial yang mungkin ada di sekitar kita. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial atau masalah sosial itu? Nah, definisi dari permasalahan sosial atau masalah sosial itu adalah suatu kondisi sosial yang dipandang masyarakat berbahaya dan membutuhkan perbaikan. Nah, biasanya masalah sosial ini muncul akibat adanya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nilai dan norma adalah segala sesuatu yang dianggap baik dalam masyarakat dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat. Nah, apabila nilai dan norma itu dilanggar, maka akan menimbulkan adanya masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lalu, apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa segala fenomena yang melanggar nilai dan norma itu bisa disebut sebagai permasalahan sosial? Jadi teman-teman, ada beberapa hal kenapa suatu fenomena itu bisa disebut sebagai permasalahan sosial. Yang pertama tadi, ketika suatu fenomena itu melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Lalu yang kedua, apabila suatu masalah sosial itu berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Nah, itu bisa menjadi indikator suatu fenomena itu bisa disebut sebagai masalah sosial. Lalu selanjutnya, ciri dari masalah sosial adalah ketika suatu masalah tersebut menyebabkan kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Lalu yang terakhir adalah ketika masalah tersebut mendapat perhatian dari banyak orang. Nah, dari keempat itu adalah indikator kenapa suatu fenomena itu bisa disebut sebagai masalah sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari permasalahan sosial, teman-teman. Sifat permasalahan sosial itu ada dua, yaitu manifest dan juga laten. Kita bahas satu-satu ya. Nah, sifat yang pertama adalah sifat manifest. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat manifest itu? Manifest itu artinya nyata, terlihat, dapat dengan mudah disadari oleh masyarakat. Jadi ketika suatu fenomena itu sangat nyata terlihat dan mudah disadari oleh masyarakat, itu disebut sebagai sifat manifest. Contohnya seperti apa? Contoh masalah sosial yang bersifat manifest adalah kemiskinan dan juga kenakalan remaja. Karena dalam kemiskinan kita bisa dengan mudah melihat ya teman-teman ketimpangan dari masyarakat miskin dan juga masyarakat elit. Bisa dilihat dari pemukimannya, di mana masyarakat miskin itu biasa bermukim di pemukiman kumuh, sementara masyarakat elit itu berada di perumahan yang elit gitu. Nah, yang kedua adalah sifat laten, teman-teman. Sifat laten ini kebalikan dari sifat manifest. Jadi sifat laten ini bersifat tidak nyata, sukar untuk disadari oleh masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti global warming dan juga kesehatan mental. Nah, sebagai suatu individu yang berinteraksi dengan orang lain, terkadang kita tidak sadar mengenai kesehatan mental seseorang ya teman-teman, di mana kita sering bersifat buruk, bahkan membuli orang lain, padahal kita tidak tahu seperti apa kesehatan mental yang dimiliki oleh orang tersebut. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai materi konsep dari permasalahan sosial. Tadi kita sudah belajar yang pertama adalah definisi dari permasalahan sosial. Lalu kita juga sudah menjelaskan mengenai kenapa itu bisa disebut sebagai permasalahan sosial. Kita juga sudah belajar mengenai sifat dari permasalahan sosial yang ada dua, yaitu manifest dan juga laten. Dan juga kita sudah sempat menyebutkan contoh dari permasalahan sosial. Saya harap kalian paham mengenai materi konsep permasalahan sosial kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Sebagai seorang guru, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita perlu mempersiapkan beberapa hal agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain menyiapkan materi ajar, seorang guru juga harus mempersiapkan hal-hal lainnya, seperti modul ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, lembar kerja peserta didik,
rubrik penilaian, dan juga ice breaking. Dalam modul ajar, memuat materi apa yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Selain itu, di dalamnya juga mencakup sintak pembelajaran, asesmen, dan pengayaan. Guru juga harus menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Media pembelajaran dapat disesuaikan dengan materi. Selain itu, guru juga harus menentukan metode pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan untuk materi yang akan disampaikan. Metode pembelajaran dapat berupa discovery learning, cooperative learning, atau metode pembelajaran lainnya. Guru juga harus menyiapkan ice breaking yang dapat berupa games atau permainan yang bertujuan untuk mengembalikan fokus siswa. Gampang